Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mensimulasikan siklon. Perlu kita ketahui lebih dulu bahwa siklon adalah alat untuk memisahkan padatan dari aliran gas dengan menggunakan prinsip gaya inersia. Padatan tersebut dapat terpisah dari aliran gasnya karena adanya aliran swirl yang berputar di dalam siklon sehingga dengan inersia yang lebih besar daripada gas maka partikel tersebut dapat terpisah dari aliran gasnya. Siklon ini biasa digunakan untuk pengendalian pencemaran udara ataupun untuk memisahkan partikel menurut ukurannya. Pada kesempatan ini kita akan memulai dengan menggambar terlebih dulu siklon menggunakan ANSYS Design Modeler. Dalam mensimulasikan siklon ini, kita akan menggunakan data-data eksperimen yang disampaikan oleh Dirgo dan Leigh pada tahun 85 di paper dengan judul Cyclone Collection Efficiency: Comparison of Experimental Results with Theoretical Prediction di jurnal Aerosol Science and Technology yang akan memvalidasi hasil-hasil simulasi kita. Dan kita memilih paper dari Dirgo dan Leigh karena paper ini sudah open access. Nah, ini kita bisa mengakses atau membaca paper ini ya. Ini adalah paper yang disampaikan oleh Dirgo dan Leigh. Jadi di paper ini Dirgo dan Leigh menyampaikan dimensi atau geometri siklon yang mereka pergunakan di dalam percobaan. Nah, dimensinya secara detail dapat dilihat di tabel 1 dengan desain menggunakan Stearman High Efficiency Cyclone. Nah, ukuran diameter siklonnya adalah 30 cm. Kemudian di dalam paper ini juga ditampilkan skema percobaannya seperti berikut. Ya, jadi ini adalah skema percobaannya. Ini ada bagian inlet yang panjang. Dengan bagian inlet yang panjang ini, maka aliran yang masuk ke siklon itu kondisinya sudah fully developed flow. Kemudian ini adalah bagian dari siklon yang dilengkapi dengan dashhopper atau bin. Kemudian ini ada vortex finder. Ya. Vortex finder ini nanti menjadi tempat atau awal aliran gas keluar dari badan siklon. Ya. Nah, ini keluar ke sana. Alat ini atau dalam eksperimen ini dilengkapi dengan pengukuran pressure drop, ya, static pressure, yang menjadi performa siklon. Dan juga dilengkapi dengan pengambil padatan, sampel padatan, ya, baik di bagian masuk maupun di bagian keluar. Setelah itu, sampel padatannya akan
ukur berapakah diameter partikelnya. Partikel yang dipergunakan itu memiliki densitas 860 kg per meter kubik, ya, di mana hasil eksperimennya yang utama dari paper ini adalah pressure drop, ya, sesuai dengan kecepatan inletnya. Kemudian juga ini particle collection efficiency, ya. Jadi ini adalah grafik particle collection efficiency menurut inlet velocity. Nah, kita bisa lihat kalau inlet velocity-nya semakin besar, maka partikel fractional efisiensinya juga akan semakin tinggi. Data inilah yang akan kita pergunakan untuk memvalidasi hasil simulasi kita. Baik, kita kembali ke ini. Nah, geometri siklon yang disampaikan oleh Dirgo and Lee ini saya rangkum di sini, di mana untuk yang berlatar belakang biru ini adalah data yang ada di paper Dirgo and Lee. Namun ada beberapa data yang harus kita asumsikan, ya. Di antaranya adalah ini, kita memotong bagian inlet section itu sepanjang 45 cm, ya. Ini kita potong. Nanti saya akan jelaskan kenapa harus kita potong di sini. Kemudian tebal dinding vortex finder, ya, dan panjang pipa outlet, ya. Panjang pipa outlet ini sebenarnya tergantung nanti apabila hasil simulasinya itu ada reverse flow, maka panjang pipa outlet ini harus kita perpanjang dan simulasinya kita ulangi lagi. Kemudian ukuran dari das hopper atau bin ini juga saya asumsikan, di mana menurut beberapa literatur yang umum das hopper atau bin ini ukurannya adalah berdiameter sama dengan diameter silinder dan tingginya sama dengan diameternya. Nah, siklon ini kita bagi menjadi dua bagian, yaitu inlet section dan siklon body. Supaya apa? Supaya nanti di dalam mensimulasikan tidak terlalu banyak gridnya, sehingga dalam simulasinya akan jadi jauh lebih ringan. Nah, dua bagian ini, kenapa ada dua bagian ini? Ini sama dengan ini tadi, sama dengan skema percobaan yang disampaikan oleh Dirgo dan Lee. Jadi ini bagian inlet section, ini kita potong di sini, kita simulasikan sendiri. Kemudian yang ini adalah bagian siklon bodinya, kita simulasikan sendiri. Nah, nanti hasil dari simulasi inlet section ini akan menjadi boundary condition di bagian inlet untuk siklon body. Baik, kita akan mulai membuat gambar untuk siklon bodinya. Kita mulai dari bagian bin, kemudian cone, silinder, ya, vortex finder dan outlet, dan yang terakhir adalah bagian inletnya. Ini kita awali dari koordinat 0,00 yang ada di pusat alas dari bin. Baik, kita buka saja kita buka saja desain modelernya melalui Workbench. Setelah Workbench terbuka, kita memilih geometri, kita pilih ke sini, ya, kita beri nama cyclone body. Nah, ini
kemudian kita klik bagian geometri, kita klik kiri ya. Kita klik kiri geometri ini seperti kursor ini, kita klik satu kali, klik, kemudian kita klik kanan satu kali. Nah, dan kita pilih desain modeler geometri. Jadi jangan langsung bagian geometri ini diklik dua kali. Kalau langsung diklik dua kali nanti masuknya ke discovery. Jadi ini diklik kiri satu kali, kemudian klik kanan satu kali, kemudian dipilih desain modeler geometri, diklik kiri satu kali. Nah, ini desain modelernya sudah terbuka. Kita mulai ya dari sini tadi. Kita mulai dengan membuat bin ya, menggunakan silinder. Kita create primitive silinder ya. Kita mulai dari 0, 0, 0. Nah, ini kita mulai dari diameter tinggi silinder yaitu 0,305 untuk binnya dan diameternya adalah radiusnya 0,1525. Jadi kalau di desain modeler ini silinder cone itu radius ya. Sedangkan di sini tadi, nah ini adalah diameter. Jadi ini sudah saya bagi dua. Yang di desain modeler ini sudah saya bagi dua. Nanti kita tinggal mengikuti petunjuk ini saja. Ini petunjuknya untuk membuat gambarnya dimulai dari bin, kemudian ini bagian cone, bagian silinder ya, silinder di body, kemudian bagian vortex finder dan outlet ya. Kemudian ini adalah bagian inlet untuk siklon bodinya. Ya, kita mulai dari sini tadi ya. Ini tinggal kita generate. Nah, kita klik ini untuk fit. Ya, ini. Kemudian kita lanjutkan create primitive cone. Ya. Kemudian ini diameter ukuran yang bawah. Kemudian ini untuk diameter cone bagian atas. Generate. Nah, ini ya. Dan kita create lagi bagian silinder. 0675 ini 0,4575 dan ini adalah diameter jari-jari bagian silinder. Generate ya. Nah, ini sudah ada 3 bagian ini, 1, 2, 3. Dan ini akan membuat bagian vortex findernya. Nah, ini primitive silinder, tapi ini bukan add material ya, tapi cut material.
Ini sudah nampak ya. Nah, ini akan dipotong. Nah, ini adalah bagian vortex findernya. Nah, kemudian kita akan buat lagi untuk bagian pipa outletnya. Pipa outletnya tetap add material ya. Nah, ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi untuk vortex finder dan pipa keluar. Dan yang terakhir adalah membuat bagian inlet yang berbentuk duct ya, rectangular duct. Nah, ini harus tepat ya, karena ini nanti juga harus sama posisinya dan ukuran panjang lebarnya nanti di bagian inlet section. 525 min 0,061 0,45. Nah, ini min 0,1525. Nah, ini ya, ini rectangular duct-nya. Udah nampak ini. Ini ya, tinggal kita generate. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat siklon body. Nah, untuk berikutnya kita akan buat bagian inlet sectionnya yang juga bentuknya rectangular duct. Nah, kita di sini perlu melihat posisi dari titik ini ya. Nah, titik ini, nah ini posisinya adalah 0,1525, 0,45, 1,525. Jadi XYZ-nya. Nah, ini nanti menjadi acuan saat kita membuat bagian inlet section. Kita kembali ke desain model ke workbench. Kita mulai lagi geometri. Nah, ini kita beri nama cyclone inlet ya. Nah, kita klik kiri satu kali bagian geometri, kemudian kita klik kanan satu kali. Nah, masuk ke desain modeler, kita klik kiri satu kali. Nah, ini sudah masuk di bagian desain modeler, kita bikin create primitive box. Nah, ini ya. Nah, ini titik acuannya ini sama dengan yang di sini. Nah, ini 1525 0,45 1,525. Empat lima 1,525. Nah, ini lebar dan panjang penampang inletnya. Ya, nah ini sesuai. Nah ini lebar dan panjang penampang inletnya. Kalau kita perhatikan itu di sini. Ini ya, bagian ini. Bagian ini. A kali B. B-nya 0,061, A-nya 0,1525. Nah, ini dan ini. Nah, kemudian panjang inlet sectionnya ini, nah ini kita asumsikan sekitar 3 meter. Dengan asumsi bahwa pada saat dia keluar itu sudah fully develop flow untuk turbulen. Ya. Ini kita generate. Nah,
Nah, ini bagian inletnya. Yang di sini itu bagian outlet dari siklon inlet section. Sedangkan ini adalah dindingnya. Nah, nanti hasil simulasi di bagian outlet itu nanti kita ekspor ke simulasi siklon body. Jadi sampai di sini kita sudah bisa menggambar, nah ini ya, ada dua ini, kita sudah bisa menggambar bagian inlet section dan bagian siklon bodinya. Nanti setelah ini pada bagian kedua video akan kita lakukan grid generation atau meshing. Nah, ini jangan lupa disimpan ya. Nah, ini disimpan ya, terserah apa namanya ya. Nah, ini sekarang tanggal 16 Juni. Save. Jangan lupa di save. Kemudian kita bisa keluar. Sampai di sini dulu bagian 1 untuk Cyclone CFD Simulation. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.